Sumatera Utara atau Sumut memiliki setidaknya 8 suku asli: Melayu, Mandailing, Nias, Pakpak atau Dairi, Karo, Toba, Simalungun, dan pesisir. Hal ini tercermin di gapura masuk Anjungan. Di puncaknya terdapat model atap rumah Bagas Godang dari etnis Angkola Mandailing, berpijak pada landasan yang berciri hias Melayu warna kuning. Masing-masing di kiri dan kanan terdapat ornamen khas Karo yang berwarna hijau, sedangkan tiangnya mencerminkan tiang rumah etnis Simalungun. Halo, selamat datang di Anjungan Sumatera Utara. Sumatera Utara itu ibu kotanya Medan, di mana Sumatera Utara itu adalah 8 suku, yaitu suku Batak Toba, suku Batak Simalungun, suku Batak Karo, suku Batak Pakpak Dairi, suku Nias, suku Melayu, dan suku Tapanuli Tengah. Untuk menjelaskannya itu, silahkan kita mengikuti perjalanan menuju Anjungan Sumatera Utara dengan menjelaskan berbagai suku budaya. Masuk ke dalam Anjungan, di sebelah kiri, dekat pintu masuk, berdiri kokoh rumah adat Simalungun atau disingkat Ras. Ras bentuknya hanya dijumpai di pematang purba yang merupakan tempat tinggal raja. Ras berdiri di atas kolong yang disanggah oleh tiang-tiang tegap dan balok-balok penghubung pendatar yang disusun memanjang serta melebar berselingan setinggi kurang lebih 2 meter. Di pintu masuk ada tulisan Habonaron Dobona yang berarti kebenaran itu adalah pokok. Rumah adat Simalungun ini ditempati oleh beberapa suku keluarga, di mana rumah adat Simalungun ini adalah merupakan rumah adat yang dipakai pada saat upacara adat. Dalam suatu perkawinan Simalungun, ini dilakukan di dalam rumah bolon tersebut, di mana kedua pihak pengantin, wanita maupun pria, itu melakukan upacara perkawinan dengan melaksanakan upacara adat, yaitu perkawinan itu dipakai dengan memakai ulos, baju kebaya, kain merupakan kain ragi suri, ragi pane, gotok, dan tudungnya adalah tudung ragi. Terdapat bangunan besar bertingkat 3, yaitu rumah adat Batak Karo yang bernama Siwaluh Jabu. Ada 3 tingkatan atap rumah Siwaluh Jabu dengan atap kedua dan ketiga berbentuk segitiga. Unsur angka 3 dalam masyarakat Karo melambangkan 3 kelompok keluarga, yaitu Kalim Bubu, Senina atau Sembuyak, dan Anak Beru. Warna dominan kuning melambangkan matahari. Juga dilengkapi dengan ornamen berupa cicak dan kepala kerbau. Sedangkan di lantai atas dipamerkan aneka kain khas Sumatera Utara seperti uis dari Karo, hiou dari Simalungun, ulos dari Toba, dan oles dari Pakpak. Selain itu terdapat koleksi perhiasan, miniatur rumah adat, foto pakaian adat dari berbagai suku di Sumatera. Suku Karo ini dikenal dengan suku yang unik, karena suku Karo ini adalah pengaruhnya masuk budaya India. Pengaruh agama merupakan yang sangat relevan. Dari pengaruh suku India yang masuk, maka pengaruh juga Karo ini dengan logat dan bahasa yang sama seperti suku India. Ada motif ornamen cecak atau pergaret-garet namanya. Penggaret-garet ini adalah lambang kehidupan suku Batak Karo. Dilihat dari kehidupan suku Batak Karo dari perkembangan atau kehidupan cecak. Warnanya adalah merah dan putih. Merah artinya berani, putih artinya suci. Penggaret-garet ini atau cecak tersebut adalah simbol kehidupan dalam menjalankan atau membimbing anak
dalam pendewasaan dan menjadi sukses, keberhasilan dan mencapai cita-cita. Tepat di samping rumah adat Karo ada susunan batu yang dipakai untuk acara lompat batu, olahraga tradisional Nias yang sudah mendunia. Di dekatnya terdapat rumah adat Nias dari kawasan Nias Selatan. Rumah ini disebut Si Ulu. Dibangun setengah dari ukiran aslinya. Bentuknya menyerupai perahu dengan tiang dari kayu utuh. Adat Nias ini ditempati oleh beberapa suku keluarga. Budaya dan suku Batak Nias ini adalah diturunkan kepada anak perempuan. Pada saat pelaksanaan upacara adat, ada di situ namanya upacara adat tari perang. Tari perang ini adalah dilakukan oleh beberapa anak laki-laki, di mana di dalam tari ini adalah pendewasaan diri dan keberanian dalam menjalani kehidupan masa depan. Di sini ada batu yang terdiri dari 2,5 meter, di mana batu ini harus dilompati oleh anak laki-laki. Artinya, ketika anak laki-laki itu melompat, maka dia menuju pendewasaan dan dia sudah bisa diikuti dalam melawan musuh dengan menarikan tari perang. Nah, di sini bertugasnya seorang anak perempuan atau perempuan adalah menghibur dengan melakukan tari poyo atau memberikan semangat kepada si anak laki-laki atau pria yang ikut mengikuti tari perang tersebut dan melakukan lompat batu tersebut secara adat. Rumah adat berikutnya adalah rumah adat Pak-Pak Dairi, berfungsi sebagai tempat permusyawaratan serta tempat mengadakan upacara-upacara adat. Pada bagian ini terdapat bentuk segitiga yang menggambarkan susunan adat istiadat Puak Pak-Pak dalam kekeluargaan yang terdiri atas senina, saudara kandung laki-laki, beru, saudara kandung perempuan, dan puang, kemenakan. Suku Pak-Pak Dairi itu dikenal dengan suku Pak-Pak Barat, di mana ibu kotanya adalah ibu kota Salak. Ada seperti akar, ini adalah kerumpunan, rumpun bersatunya dalam membina suatu kerukunan. Suku Pak-Pak tidak membeda-bedakan dari segi agama. Akar tersebut yang mempererat tali hubungan silaturahmi walaupun berbeda agama atau berbeda marga. Terdapat juga rumah adat Batak Toba yang berbentuk persegi panjang dengan ukuran 2 kali lebarnya dan berdiri di atas kolong yang memiliki jarak kurang lebih 1,70 meter dari dasar tanah ke permukaan bawah lantai bangunan. Di dalam rumah adat Batak Toba, pengunjung disuguhi dengan berbagai replika benda-benda menarik lainnya dari masyarakat Batak Karo di Sumatera Utara. Salah satu yang paling menarik dan mencuri perhatian setiap pengunjungnya adalah replika dapur Batak Toba dan dapur Tapanuli Utara. Sekarang kita berada di suku rumah adat Batak Toba, di mana suku rumah adat Batak Toba ini ditempat tinggali oleh beberapa keluarga atau turunan. Dalam suku Batak Toba ini adalah agama yang pertama, Parmalin atau animisme. Parmalin di sini adalah dia percaya kepada makhluk yang gaib, yang aneh dilihat di muka bumi. Upacara adatnya adalah mangulosi. Mangulosi ini kedua orang tua dari dua belah pihak memberikan ulos tersebut atau ulos ragi hidup yang diberikan kepada kedua pengantin sebagai lambang keberanian atau melindungi dari segala gangguan-gangguan roh-roh jahat yang dari luar.
berkunjung ke Rumah Budaya Nusantara kita, Taman Mini Indonesia Indah. Budaya kuat, bangsa berdaulat.